Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Kartikasari, NIM 2519079 dari kelas PTIK 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang security atau keamanan dalam sistem terdistribusi. Keamanan atau security ialah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain sebagainya yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk yang pertama yaitu melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, pengubahan, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Yang ketiga, yaitu perusakan, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya, si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selanjutnya yaitu ancaman dan serangan. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, leak, di mana pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Yang kedua yaitu tampering, ialah pengubahan informasi secara ilegal. Yang ketiga yaitu vandalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Pada serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Jenis serangan terbagi menjadi 2, yaitu serangan pasif dan serangan aktif. Serangan pasif ialah hanya mengamati komunikasi atau data. Sedangkan serangan aktif ialah memodifikasi komunikasi atau data, seperti pemalsuan atau pengubahan email, TCP, atau IP spoofing. Teknik keamanan. Yang pertama yaitu enkripsi, yaitu proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma enkripsi modern menggunakan kunci key. Selanjutnya yaitu autentikasi, yaitu untuk meyakinkan bahwa seorang itu benar, dia adanya. Tujuan autentikasi yaitu meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Yang ketiga yaitu tanda tangan digital. Yang pertama memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa. Yang kedua, menjaga autentikasi atau keaslian, menjaga integritas informasi. Yang ketiga, memberikan layanan non-repudiation atau klaim yang tidak benar. Selanjutnya, perancangan sistem yang aman. Bertujuan untuk mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Yang pertama, rancangan mengikuti standar yang ada. Yang kedua, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Yang ketiga, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan yang buruk. Yang pertama, antarmuka dibuka. Yang kedua, jaringan tidak aman. Yang ketiga, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Yang keempat, algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Yang keenam, penyerangan memiliki akses ke sumber. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Manajemen kunci. Yang pertama yaitu kelas kunci yang terbagi menjadi 2, yaitu short time session key dan long time key. Short time session key yaitu disebut juga dengan appointment key. Secara umum dibuat secara otomatis
dan tidak tampak, digunakan untuk 1 kali session kemudian dibuang. Yang kedua, long time key, di mana dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long time key yang pertama, authentication, termasuk kontrol akses, integritas, dan non-repudiation. Yang kedua, confidentiality, yaitu membuat session key melindungi data yang tersimpan. Menurut perkembangan terbaru dari keamanan sistem terdistribusi, 4 prediksi isu tren keamanan siber 2021 data sampai cloud. Yang pertama, semakin banyak data pribadi yang tersebar. Palo Alto memprediksi bahwa data pribadi akan semakin banyak tersebar pada tahun 2021. Berdasarkan kajian yang dilakukan, hal ini berdasarkan tren traveling pasca pandemi. Hal ini karena ketika banyak orang yang melakukan perjalanan, beberapa negara tertentu akan meminta untuk melakukan contact tracing. Kontak tracing yang dilakukan akan membuat banyak data harus dibagikan, dari mulai nama, alamat pribadi, lokasi, hingga riwayat kontak orang yang melakukan perjalanan tersebut. Jumlah besar perjalanan yang dilakukan tentunya berpotensi menyebarkan data pribadi seseorang. Yang kedua yaitu kesiapan untuk menghadapi 5G. Jaringan 5G saat ini telah diadopsi oleh beberapa negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Penggunaan 5G ini mengakselerasi peluncuran jaringan besar-besaran di banyak negara karena industri telekomunikasi akan berupaya untuk menyediakan layanan baru untuk pelanggan, individu, dan organisasi. Pada tahun 2020 sampai 2025 diprediksi teknologi 5G akan diadopsi berbagai sektor seperti pelabuhan, bandara, hingga pusat-pusat logistik. Yang ketiga yaitu WFH akan terus dilakukan. Pandemi COVID-19 saat ini mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dari rumah, yang kemudian mendorong transformasi digital. Sean mengatakan bahwa pengalaman menerapkan kerja dari rumah selama 8 bulan terakhir membuat banyak perusahaan memikirkan cara agar karyawan mereka tetap aman bekerja walaupun dari rumah. Maka, mendukung hal tersebut, salah satu teknologi yang diterapkan adalah cloud computing, yaitu kebutuhan akan perangkat mahal dengan daya komputasi yang besar pun berkurang. Sean menuturkan bahwa berkurangnya kebutuhan tersebut kemudian digantikan dengan desktop tervisualisasi. Yang keempat yaitu penetrasi cloud meningkat. Perpindahan besar-besaran ke cloud computing tidak lagi dilakukan hanya untuk mendukung tugas mendasar seperti email. Banyak kegiatan yang divirtualisasikan pada 2021 mendatang, mendorong perusahaan untuk melakukan peninjauan terhadap sistem keamanan di lingkungan cloud yang digunakan. Kontrol keamanan jaringan memang menjadi komponen penting untuk mendukung keamanan cloud, tetapi perusahaan juga perlu memperkuat kontrol keamanan ini dengan lapisan tambahan. Hal ini terutama di lingkungan pengelolaan, identitas, dan manajemen akses, seiring dengan meningkatnya skalabilitas pada penggunaan cloud di perusahaan. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.